801 Lu Jingtian terjun payung ke tim produksi. Bingung? Yun Cixi bertanya, Qin Zhou memarahi kamu tentang apa? Dia menyalahkanku karena tidak merawatmu dengan baik dan membiarkanmu menderita keluhan seperti itu di tim produksi. Jawab Musi, merasa menyesal. Semuanya sudah berakhir. Lagi pula, kenapa menyalahkanmu kalau masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Asisten itu terharu hingga menitikkan air mata. Cixi, kamu selalu baik dan perhatian padaku. Dia menepuk-nepuk kepalanya. Nah, aku sudah sembuh sekarang, kan? Ya, yang satunya mengangguk penuh semangat, sambil menyeka air matanya. Yan Bingqing pantas dibanet. Dia menuai apa yang dia tabur karena menindasmu. Melarang. Dia bingung. Ya, wanita itu sudah dibanet. Tim produksi sudah mencoretnya dari daftar pemain. Setelah itu, asisten itu menatapnya dengan aneh. Kamu tidak tahu soal ini. Dia menggeleng kosong. Aku tidak tahu. Dia diblokir. Ya, manajemen Puncak Huanyu memberi perintah langsung, menerbitkan banyak artikel, dan mempermalukannya di internet. Selain dikeluarkan dari tim produksi, semua dukungan komersial dan kontrak filmnya dihentikan. Namanya tercoreng bahkan di luar negeri. Lagi pula, dia tidak punya peluang untuk kembali. Cixi, tidakkah menurutmu ini berkah tersembunyi? Setelah dia dikeluarkan dari tim produksi, sutradara Lin sangat senang dan tidak menunjukkan sikap apapun selama beberapa hari terakhir ini. Yun Cixi sedikit mengernyit. Saya berada di luar negeri beberapa hari terakhir ini, itulah sebabnya saya tidak tahu tentang semua ini. Asistennya bertanya, oh, iya. Kemana saja Anda beberapa hari ini? Anda tidak bisa dihubungi, Qin Zhou terus-terusan mengomel tentang Anda. Oh, aku pergi berlibur untuk memulihkan diri. Sayang sekali. Kau melewatkan drama terbesar tahun ini. Kau tidak melihat betapa hancurnya Yan Bingqing beberapa malam terakhir ini. Kasihan sekali dia, bahkan aku pun kasihan padanya. Lagi pula, orang yang menyedihkan pasti punya sesuatu yang dibenci. Dia pantas mendapatkannya. Gerutu Musi. Aku benar-benar merasa itu tidak cukup. Seharusnya dia meminta maaf di depan umum kepadamu. Baru setelah itu kau bisa meredakan amarahmu. Dari kata-katanya, Yun Cixi menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Muyase. Tidak diragukan lagi bahwa dialah yang telah melarang Yan Bingqing. Mungkin hanya dia seorang diri yang dapat membalikkan keadaan industri hiburan. Kapan dia melarang Yan Bingqing? Lalu, hari itu, dia membayangkan dia sengaja dibiarkan dalam kegelapan dan memohon padanya untuk menyingkirkan Yan Bingqing. Dia bahkan tanpa malu-malu menawarkan syarat seperti itu. Dia benar-benar tertipu oleh tipuannya. Sialan, bagaimana mungkin Muyase begitu jahat? Wajahnya memerah sejenak. Lalu, karena dia sudah dikeluarkan dari tim produksi, siapa yang akan memerankan karakternya? Musi membuka mulutnya dan hendak menjawab ketika sebuah suara datang dari belakangnya. Yun Cixi. Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berpakaian bagus dengan riasan indah berjalan perlahan ke arahnya. Ia sedikit terkejut. Saat ia tersadar, wanita itu sudah menghampirinya. Ia tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Halo, namaku Lu Jingtian. Panggil saja aku Jingtian. Lu Jingtian. Wajah ini, sepertinya agak familiar. Meski begitu, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Yun Cixi menggenggam tangannya yang terulur. Halo, Jingtian. Saya baru saja bergabung dengan tim produksi, dan saya berperan sebagai Lin Hena, mohon bimbingannya di masa mendatang. Lu Jingtian memasang senyum manis dan tatapan ramah. Namun, asistennya berdiri di samping dan tidak berani berbicara lagi. Yun Cixi menjawab, iya. Semua orang berada di tim produksi yang sama, jadi tolong beri saya banyak arahan di masa mendatang. 802 yang disebut menciptakan hype. Hehe, kau benar-benar menarik. Lu Jingtian tersenyum manis sesaat, tetapi tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membingungkan. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Yun Cixi semakin bingung. Orang yang aneh. Musi, Lu Jingtian itu bicaranya aneh. Dia membuat orang merasa sombong dan berkuasa. Seperti seorang simpanan muda dari kalangan atas yang dengan paksa berpura-pura terlihat tenang. Hal itu memberikan kesan adanya kesengajaan. Musi mencibirnya, lalu buru-buru menariknya ke sudut. Cixi, jangan bicara omong kosong. Lu Jingtian itu berasal dari keluarga kaya. Petik 2. Saya merasa para aktor di tim produksi, bahkan karakter pendukung, semuanya berasal dari latar belakang yang besar.
Ia perlahan melontarkan pepatah bijak. Bibir asistennya berkedut, diam-diam menyetujuinya. Benar, latar belakangmu yang paling penting. Pokoknya, semua orang berasal dari latar belakang yang besar, jelas asisten itu. Ayah Lu Jingtian adalah pemegang saham terbesar di manajemen puncak Huanyu. Betapa mampunya, Yun Cixi mengerutkan kening. Aku merasa dia cukup familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku tidak ingat kapan dan di mana. Bagaimana mungkin, meskipun dia sudah menandatangani kontrak dengan Huanyu, dia belum debut resmi. Dia memang berakting di beberapa film, tetapi semuanya adalah peran pendukung, dan film-filmnya belum dirilis, ungkap yang lain. Dia bertanya-tanya, aneh, kenapa semuanya peran pendukung? Bukankah ayahnya salah satu petinggi Huanyu? Tentu saja, mudah baginya untuk berinvestasi di film demi menghidupi putrinya. Musi memutar matanya, meskipun itu putrinya, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Berinvestasi dalam sebuah film sekarang bisa menghabiskan ratusan juta dolar, ayahnya memang mampu memberinya grup akting, tetapi box office-nya pasti akan gagal. Dengan begitu, investasi ratusan juta dolar itu akan sia-sia. Siapa yang berani mengambil risiko seperti itu? Lupakan kegagalan box office, bagaimana jika ulasannya juga buruk? Lalu, apa yang harus dilakukan? Apa kau masih bisa mendengar suara setelah uangnya dibuang ke air? Tidak akan ada keuntungan dari berinvestasi padanya. Dia mengangguk. Jadi, strategi Huanyu untuknya adalah memberinya beberapa peran pendukung dan meraih ketenaran. Nantinya, ketika film-filmnya dirilis, tim humas akan mengemasnya dengan menciptakan sensasi, ketenarannya pun akan datang. Menciptakan sensasi. Lalu bagaimana menurutmu? Menciptakan sensasi adalah jalan pintas menuju ketenaran. Sebelum debutmu, Huanyu juga menciptakan sensasi. Bahkan sekarang, Weibo, The Green Apple, juga menciptakan sensasi untukmu. Penggemar Weibo-mu saat ini hampir mencapai puluhan juta. Ini adalah hasil dari menciptakan sensasi. Musi hampir meludahkan darah. Yun Cixi ini benar-benar artis terbaik yang pernah dipimpinnya. Sementara yang lain fokus menciptakan sensasi dan meraih ketenaran, dia justru sangat memperhatikan kemampuan aktingnya. Dia seharusnya tahu bahwa dia berada di tim produksi emas. Semua kondisi mendukungnya, jadi itu benar-benar waktu terbaik baginya untuk menciptakan sensasi. Ulasan internet tentangnya semuanya positif. Banyak orang menerima perannya sebagai Yin Xiachun, dan bersedia mendukungnya. Lebih jauh lagi, semua orang di tim produksi menyebutnya dalam percakapan. Yang Mi, Li Jiuxian, dan bahkan Gu Xingzi, siapa di antara mereka yang bukan bintang idola terpanas saat ini? Bahkan jika dia hanya mengunggah foto Wevi bersama Gu Xingzi, itu akan memicu topik hangat yang populer. Namun, Yun Cixi ini, lupakan soal menciptakan sensasi, dia hanya memperbarui Weibo-nya sekali selama beberapa hari terakhir ini, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembuatan film. Dia lebih suka membiarkan foto Wevi dia dan sang superstar membusuk di ponselnya dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan sensasi sebentar. 803 pasangan wanita Gu Xingzi seharusnya adalah dia. Tidak heran Yan Bingqing membencinya. Dia diberkati dengan sumber daya, tetapi tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Bagaimana mereka akan menggembar-gemborkan namanya? Yun Cixi bertanya-tanya, penasaran bagaimana Huanyu akan mendukungnya. Kudengar Huanyu pernah mencoba meminjam ketenaran Gu Xingzi untuk mempromosikan namanya, tapi dia tidak setuju saat itu. Mengapa tidak? Ketenarannya melambung tinggi, jika dia membantu Lu Jingtian, dia bisa membuat namanya terkenal. Kau pikir semua orang sepertimu? Dulu, ketika Huanyu ingin memanfaatkannya untuk mendongkrak popularitasmu, dia malah dengan senang hati bekerja sama. Xingzi juga orang yang aneh. Dia rela menggunakan ketenarannya untuk mendukungmu, tapi tidak dengan Lu Jingtian, aku tidak mengerti, kata asistennya dengan tatapan bingung. Dia terkejut. Saat dia baru saja memulai debutnya, Huanyu telah membesar-besarkan namanya dengan menggunakan ketenarannya. Dunia luar berspekulasi bahwa ia dan sang superstar memiliki hubungan intim, dan ada skandal yang menyebutkan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Oleh karena itu, saat upacara pembukaan film, ia sedikit terkejut dengan serangkaian pertanyaan wartawan mengenai hal ini. Dia tidak suka dibesar-besarkan. Cixi, kau mungkin satu-satunya pengecualian. Demi mendukung Lu Jingtian, Huanyu mengancam dan menyuapnya. Mereka bahkan menawarkan 0,1% saham sebagai imbalan, tetapi dia tetap tidak setuju.
Rumor mengatakan bahwa perusahaan kami bahkan awalnya membuat naskah untuk membesar-besarkannya sebagai pacar skandal Gu Xingzi, tetapi dia menolak untuk bekerja sama apapun yang terjadi. Asistennya melanjutkan, saat pesta tahunan Huan Yu, pasangan wanita yang mereka atur untuknya adalah Lu Jingtian. Pada akhirnya, dia memilihmu sebagai pasangan wanitanya, hanya dia yang berani melakukan itu. Huan Yu juga tidak berani berbuat apa-apa. Lagi pula, dia juga pemegang saham perusahaan hiburan ini. Statusnya ada di sana. Kalau dia tidak setuju, mereka juga tidak akan berani macam-macam. Dia terkejut. Pasangan wanita Xingzi di gala itu seharusnya dia. Ya, awalnya dia juga setuju, tapi kemudian dia mengundangmu, jadi Lu Jingtian hampir meledak marah. Tiba-tiba diusir olehnya, dia terpaksa menghadiri gala sendirian. Topik itu hilang, begitu pula popularitasnya. Kamu, sebagai pasangan wanitanya, mendapat semua perhatian, jadi jangan anggap dia teman. Dia mungkin sopan padamu di luar, tapi mungkin dia membencimu jauh di lubuk hatinya. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kata-katanya tiba-tiba berakhir saat dia teringat sesuatu. Dia mengerti mengapa dia merasa wanita itu begitu familiar. Ngomong-ngomong soal pesta, dia wanita yang menjegalnya malam itu, bukan? Dia gagal mengenalinya pada pandangan pertama karena riasannya berbeda di pesta itu. Ketika dia menghadiri pesta gala malam itu, dia berdandan rapi, dan riasan wajahnya tebal dan berat. Riasannya hari ini relatif lebih polos, karenanya, dia tidak langsung mengenalinya. Dia mengejek dalam hati, tata rias seperti itu tidak ada bedanya dengan operasi plastik. Tidak heran saya tidak dapat mengenalinya, itu hampir seperti perubahan wajah. Keterampilan tata rias memang bagian dari sihir. Ini bisa membuat seorang wanita menjalani perubahan total. Melihat wajah aslinya sekarang, ia tidak lagi memesona seperti saat di gala. Wajahnya pun tidak cantik atau menawan. Bahkan tidak istimewa, siapa yang tahu seperti apa penampilannya setelah semua riasannya terhapus. Dia mengingat dengan hati-hati, tidak heran bahwa, di pesta gala, dia melihatku sebagai musuh. Ternyata dia telah merampas sumber dayanya. Dalam kasus ini, mereka berseteru. 804 tidak ada teman sejati dalam industri ini. Memikirkan kembali senyuman Lu Jingtian padanya sebelumnya, itu sungguh munafik. Aku baru saja debut, tapi aku sudah punya banyak musuh, apa aku seburuk itu dalam mengelola hubungan dengan orang lain? Yun Cixi mengejek dirinya sendiri. Musi, di sisi lain, tertawa. Cixi, kau perlu menyesuaikan mentalitasmu. Punya banyak musuh berarti kau populer. Orang lain iri padamu, jadi mereka mengolok-olokmu. Kalau kau tidak dikenal dan tidak terkenal, siapa yang akan menganggapmu serius? Mereka yang menganggapmu duri dalam daging mereka semua iri dengan sumber dayamu. Di industri ini, kau dianggap unik. Dia terkejut. Industri ini benar-benar rumit. Begitulah adanya, tegas asistennya. Menurutmu, ada berapa banyak teman sejati di industri ini? Industri ini begitu besar, tetapi sumber dayanya terbatas. Dalam persaingan untuk ketenaran dan kekayaan, banyak orang munafik, kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Sehebat apapun latar belakangmu, terkadang, jika seseorang menyentuh titik lemahmu dan menggunakan opini publik untuk menyerangmu, tamatlah riwayatmu. Air mungkin membuat perahu tetap mengapung, tetapi juga bisa menenggelamkannya, jadi kau harus menjaga citramu di hadapan penggemarmu. Sarannya sungguh relevan. Dia mendengarkan kata-katanya dan tersenyum. Terima kasih, Xiaomu. Cixi, kau benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Untuk seorang pemula sepertimu, kalau bukan karena dukungan Huan Yu, apa kau pikir kau bisa menang melawan Yan Bingqing? Ia menjawab dengan tulus, sejujurnya, aku tidak punya banyak ambisi. Berakting hanyalah hobiku, dan aku tidak pernah berpikir untuk bersaing demi ketenaran atau kekayaan. Aku hanya menyukainya dan ingin melihat akting sebagai pekerjaan biasa, sebuah gaya hidup. Apakah aku melakukan hal-hal yang tidak pantas karena tidak punya ambisi? Benar, jawab asistennya jujur, sambil menusuk langsung ke bagian yang sakit. Bibirnya berkedut. Perlukah kau sejujur itu? Yang lainnya tertawa. Jujur saja, kalau kata-kata itu keluar dari mulut orang lain, pasti terkesan sok dan angkuh sekali. Siapakah di antara mereka yang memasuki industri ini tidak datang untuk ketenaran dan kekayaan? Meski mungkin tidak demikian pada awalnya, tetapi setelah memasuki industri ini, sulit untuk mempertahankan tekad awal itu setelah mereka terpengaruh. Namun, dari mulut Yun Cixi, kata-kata itu terdengar sangat murni.
Banyak artis, jika dikaruniai sumber daya seperti dia, mereka sudah lama menciptakan sensasi bagi diri mereka sendiri dengan cara-cara tak bermoral. Sebaliknya, dia hanya melihat akting sebagai sebuah pekerjaan. Namun, ini bukan industri biasa, Anda harus ekstra hati-hati dalam segala hal. Selama beberapa hari berikutnya, setelah Lu Jingtian memasuki tim produksi, prioritas utamanya adalah merekam ulang adegan-adegan yang diambil Yan Bingqing sebelumnya agar tetap sesuai jadwal. Karena Yan Bingqing dilarang dan dipecat dari tim produksi karena memanfaatkan perannya sebagai Lin Hena untuk menindas lawan mainnya, semua rekaman sebelumnya harus direkam ulang sekarang. Dari sekian banyak adegan yang menampilkan Yin Xiachun dan Lin Hena, Lin Fengtian mempertahankan adegan close-up Yun Cixi, sementara bagian lainnya memerlukan pengambilan gambar ulang. Pada beberapa hari pertama Lu Jingtian bergabung dengan tim produksi, karena dia adalah nona dari salah satu petinggi Huanyu, semua orang sangat berhati-hati di dekatnya. Dia terkenal karena sifat pemarahnya, yang tidak lebih buruk dari Yan Bingqing. Dulu, saat syuting di lokasi syuting lain, ia sering berselisih paham dan melampiaskan amarahnya kepada staf. Temperamennya memang terkenal buruk. Namun kali ini, setelah bergabung dengan tim, seolah telah divaksinasi, atau mungkin dengan Yan Bingqing sebagai presiden, sifat pemarahnya tidak terlihat lagi. 805 menjadi orang asing. Sisi dirinya yang berbeda ditunjukkan kepada kru produksi. Sepanjang proses syuting, ia memukau mereka dengan kelembutan dan keramahannya. Dia akrab dengan semua orang, dan yang mengejutkan mereka, dia tidak mempersulit si pemula itu juga. Ia sudah sepenuhnya siap untuk adegan di ruang bawah tanah. Tidak seperti pendahulunya, ia tidak menyerang Yun Cixi secara oportunis, sebaliknya, adegan itu diselesaikan dengan mulus hanya dengan 3 pengambilan gambar yang buruk. Lin Fengtian sangat terkesan dengan penampilannya. Adegan itu dieksekusi dengan baik, baik dari dialognya, posisi berjalannya, ekspresinya, maupun dramatisasinya. Adegan menamparkan itu diselesaikan dengan efek montase, bukan aksi nyata para aktris. Secara keseluruhan, semuanya dilakukan dengan tepat. Musi juga terkejut dengan perubahan mendadak pada Lu Jingtian ini. Namun, seperti kata pepatah, seekor rubah mungkin tumbuh ke labu, tetapi tidak akan pernah menjadi baik. Sulit baginya untuk mempercayai bahwa wanita itu telah meninggalkan sifat manja dan kurang ajarnya dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun, bagi Yun Cixi, dia hanya senang bisa bergaul baik dengan semua pemain. Sejak insiden yang melibatkan Yan Bingqing, mereka yang telah menyinggung perasaannya maju untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Bahkan Yang Mi pun berubah sikap terhadapnya dan kadang-kadang sengaja bersikap ramah padanya. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan aktris tersebut, dia perlahan mulai menerimanya. Wanita itu mungkin seorang yang licik, tetapi setidaknya dia tidak sesulit Yan Bingqing yang sulit ditangani. Yang Mi, yang bermain film saat masih sangat muda, resmi memulai debutnya di industri akting pada usia 17 tahun. Sederhananya, ia telah berkecimpung di dunia hiburan selama 1 dekade. Yun Cixi, yang menganggapnya sebagai aktris berpengalaman, tentu saja menghormati senior ini. Aktris itu juga benar-benar berubah pikiran tentangnya. Awalnya, karena ia berpikir bahwa sumber daya berlimpah yang dimiliki pendatang baru itu diperoleh melalui cara-cara curang, ia pun tidak menyukainya. Namun, setelah beberapa waktu bergaul dengannya, dia mulai mengagumi keaslian wanita itu, dan mereka pun menjadi teman. Ada kalanya ia mengunggah foto-foto wifi mereka di Weibo. Sedangkan Yun Cixi, setelah belajar menggunakan platform tersebut, ia sering berinteraksi dengan artis lain melalui platform tersebut. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah sikap acuh tak acuh Gu Xing terhadapnya. Suatu hari, pada hari yang panas, dia membagikan air minum kemasan kepada tim produksi. Sang superstar, yang baru saja menyelesaikan perannya, sedang menuju kamar kecilnya. Wanita itu menghampirinya untuk memberikan sebotol air ketika melihatnya, tetapi pria itu mengabaikannya begitu saja. Ia hanya melewatinya begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Saat dia tersadar dari keterkejutannya, dia sudah masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya di luar. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia harus menjaga jarak darinya? Apakah karena apa yang terjadi hari itu? Dia tidak dapat menahan perasaan sedihnya. Baginya, dia adalah seorang senior yang pantas dihormati. Dia memberinya begitu banyak bantuan, tetapi sekarang, keduanya tak lebih baik dari orang asing. Ini merupakan pukulan baginya. Asistennya menyaksikan interaksi mereka, dan ia pun tak habis pikir dengan alasan perubahan mendadak ini.
Sepertinya ada jurang pemisah yang begitu lebar di antara keduanya. Mereka dulu sangat akrab. Dia masih ingat bagaimana sang superstar menyerahkan Qin Zhou, agen andalannya, kepadanya. Semua itu berkat sang superstar sehingga dia bisa mendapatkan agen yang handal. Karena beberapa alasan, hubungan mereka menjadi dingin. Apa yang telah terjadi? Meski khawatir, Musi tidak berani menyelidiki. Entah bagaimana, hubungan keduanya tidak jelas dan misterius, dan dia tidak dapat memahaminya. 806 seorang yatim piatu yang ditinggalkan dunia. Yun Cixi dapat merasakan bahwa Gu Xing sengaja menghindarinya. Meski begitu, dia tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang ada dalam pikirannya. Karena berada di tim produksi yang sama, di mana keduanya sering bertemu, sikapnya yang acuh tak acuh tentu saja membuatnya terganggu. Barangkali, akulah sumber kesusahan besar baginya. Dia memikirkannya sejenak sebelum bibirnya melengkung membentuk setengah canda dan berbalik untuk pergi dengan pasrah. Di dalam ruang istirahat, lelaki itu membelakangi pintu ketika rasa sakit dan kesedihan melintas di wajahnya yang dingin ketika dia mendengar wanita itu melangkah pergi. Dia juga tidak ingin mengabaikannya dengan cara yang disengaja seperti itu. Namun, dia tahu betul bahwa, jika dia tidak mengendalikan perasaannya terhadapnya, hal itu mungkin akan menjadi tidak terkendali. Dia tidak pengecut karena menahan diri untuk memperjuangkannya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk bersaing sejak awal. Lagi pula, lelaki yang ada di hatinya bukanlah dia, kan? Kesukaannya hanya akan menjadi beban dan sumber rasa sakit baginya. Satu-satunya hal bijaksana yang dapat dilakukannya adalah menjaga jarak darinya. Ini adalah pertama kalinya dia mempunyai perasaan terhadap seorang wanita, namun sayangnya perasaan itu sepertinya ditakdirkan untuk bertepuk sebelah tangan. Ia perlahan duduk dan membiarkan tubuhnya terbenam di sofa. Mengambil sebotol air mineral, membuka tutupnya, dan meneguknya beberapa teguk. Tiba-tiba, ia mengangkat botol itu dan membantingnya ke cermin di seberang ruangan. Retakan rambut mulai tampak pada panel cermin besar. Saat itu meja sudah berantakan. Ketika asistennya, Ruo Bing, memasuki ruangan itu berantakan. Semua peralatan dan perlengkapan rias berserakan di lantai, sementara sebotol air mineral tergeletak mendatar di atas meja dengan air masih menetes dari lehernya yang tidak tersumbat. Dia mengamati area itu dengan waspada dan segera menemukan sang bintang meringkuk di sudut seperti bola. Pria itu menyembunyikan wajahnya di balik bayangan, poninya menutupi wajahnya. Ia tak bisa melihat ekspresinya, tetapi ia menunduk dan memandang keluar. Ia terkejut melihat pemandangan ini. Belum pernah ia melihat sang superstar tampak begitu rapuh dan kehilangan arah. Dia seperti anak yatim yang ditinggalkan oleh dunia. Ia berjalan mendekat dan dengan hati-hati meletakkan tangannya di bahunya. Tak ada respons darinya, dan ia terus duduk diam di sudut tanpa bergerak, bahkan napasnya terasa lemah dan tipis. "Sings, apa yang terjadi padamu?" Asistennya bertanya dengan lembut, tampak khawatir. Dia tidak berbicara dan hanya memutar tubuhnya ke samping. Tangan Ruo Bing terlepas dari bahunya. Ia mendongak dan mengamati kekacauan di meja rias. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, ia berkata lembut, "Sings, aku akan membereskan tempat ini." Kamu bisa bicara denganku kalau ada yang mengganggumu." Dia tetap terdiam sambil termenung. Dia mulai membereskan kekacauan itu, menata botol-botol kosmetik dengan rapi di atas meja dan mengelap lantai hingga kering. Tiba-tiba, suara klik pemantik Zippo terdengar dari belakang. Dia berbalik dengan kaget, hanya melihatnya tengah menyalakan sebatang rokok. Ini benar-benar kejutan besar baginya. Kapan dia mulai merokok? Dia tidak pernah memiliki kebiasaan ini di masa lalu. Setelah dia tenang kembali, dia buru-buru berjalan ke arahnya, menyambar batang rokok yang terselip di antara jari-jarinya, dan mematikannya di tanah. Dia mendongak sedikit, matanya berkilat dingin dan penuh permusuhan di balik poninya. Dia terkejut dengan sikap bermusuhannya, tetapi tetap teguh pada pendiriannya. "Sings, kapan kamu mulai merokok?" Dia menatapnya dan akhirnya membuka mulut. "Kembalikan padaku." 807 berakting untuk kenyataan. Berhenti merokok. Kamu masih harus merekam album besok, dan demo untuk judul film. Tenggorokanmu bisa rusak kalau terus merokok. Dia melemparkan tatapan tajam padanya, diam-diam mengambil sebatang rokok lagi dari kotak rokok, dan menghisapnya setelah menyalakannya. Api yang lemah dari ujungnya mungkin redup, tetapi menerangi sepasang matanya yang dingin. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Sambil berjongkok di hadapannya,
ia berkata dengan sabar, Sings, kau selalu bisa bicara denganku jika kau tidak senang. Kau tidak perlu menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Dia menjaga ibunya dan memperlakukannya seperti udara. Dia malu tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun, namun dia hanya tahu sedikit tentangnya. Dari apa yang dia ketahui, dia sangat sentimental. Tidak seperti bintang lain yang mengganti asistennya satu demi satu, ia hanya memiliki 2 asisten sejak debutnya. Dia adalah tipe orang yang menyimpan barang-barang yang disukainya, tidak peduli seberapa rusak atau usang barang-barang itu. Dia adalah bintang paling bersinar di antara semua bintang, dan idola nomor 1 di negaranya, namun dia terhindar dari gosip. Banyak aktris yang mengerumuninya, namun, dia selalu sendirian. Selain itu, dia tidak tahu apapun tentangnya. Mungkin, pertama-tama, tak seorang pun dapat membuatnya membuka hatinya. Ia ditemukan oleh seorang pencari bakat pada usia 15 tahun, setelah itu, ia memasuki dunia hiburan melalui Huanyu. Setelah bergabung dengan perusahaan hiburan tersebut, ia berakting dalam film pertamanya dan merilis album di kemudian hari. Sejak itu, ketenarannya meroket dan karirnya berjalan mulus. Melihat melampaui ketenaran dan kemewahan, sang superstar hanya memancarkan satu perasaan. Kesendirian. Benar sekali. Kesepian. Selain Qin Zhou, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mendekatinya. Ini mungkin ada hubungannya dengan masa kecilnya. Tampaknya ia adalah anak haram dari keluarga Gu yang terkenal di ibu kota. Ibunya telah meninggal dunia saat ia masih sangat muda, dan ia diasingkan untuk tinggal sendiri di luar negeri. Itu baru berubah ketika dia bertemu Qin Zhou saat berusia 15 tahun. Bagi asistennya, dia selalu bersikap acuh tak acuh dan tidak mempedulikan orang lain, bagaikan pangeran yang dimuliakan dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dia putus asa, dan itu membuatnya bingung. Sings, kamu masih ada adegan yang harus diselesaikan sore ini. Apa kamu akan kesulitan berakting nanti dengan kondisimu saat ini? Tidak masalah. Akhirnya dia membuka mulutnya. Itu akhirnya membuat hatinya tenang. Bagus. Istirahatlah yang cukup dan kembali bugar. Dia tampak tertunduk sambil memegang rokok di antara bibirnya. Saat ini, akting adalah satu-satunya caranya melepaskan emosinya yang terpendam. Ada saat-saat ketika dia berharap waktu berhenti saat itu juga. Dia ingin hidup di dunia akting, tidak ingin meninggalkannya. Setidaknya, dia bisa memegang tangannya, memeluknya, dan menciumnya saat mereka berakting. Dalam tindakannya itu, dia benar-benar mencurahkan seluruh dirinya, itu nyata. Sayang, baginya, itu hanya akting belaka. Ada 2 adegan di sore hari. Salah satunya adalah antara Lu Jingtian dan Junmo. Yang lainnya adalah Gu Xingzi dan Yun Cixi. Kedua babak ini merupakan momen-momen penting dalam novel. Junmo tidak banyak berakting dalam film ini, tetapi setiap kali ia muncul, adegan-adegannya selalu penting. Karena ini adalah peran akting pertamanya sebagai seorang aktris pemula, ia menghabiskan banyak waktu untuk mengasah kemampuannya. Seringkali, ia akan mencari Yun Cixi untuk berlatih naskahnya. Dia bekerja keras, melewati dialog untuk satu adegan beberapa kali masing-masing. Pada babak pertamanya, karakternya, Suki, berbagi adegan dengan Lin Hena, yang diperankan Lu Jingtian. 808 akting apa ini? Setelah Yin Xiachun kembali dari luar negeri, dia kembali terlibat hubungan emosional dengan Yin Dongyu. Karena dirawat di rumah sakit karena pneumonia, pria itu tidak hadir dalam pertemuan dengan Lin Hena. Marah, wanita itu menyerbu ke rumah sakit tempat ia dirawat dengan niat untuk menyalahkannya, tetapi dihalangi di pintu masuk bangsal oleh Suki. Kedua orang itu berselisih. Itu juga merupakan adegan yang menguras air mata dalam film tersebut. Ketika Lin Hena dengan marah menginterogasi Suki, apa kau hanya akan melihat wanita yang kau cintai jatuh ke pelukan pria lain? Apa kau benar-benar mencintainya? Aku lihat apa yang kau sebut, cinta, itu hanya omong kosong. Apa kau tidak merasa kesal karena harus meninggalkan wanita yang kau cintai? Suki menjawab dengan tenang, aku mencintainya, jadi aku memberinya kebebasan yang sebesar-besarnya. Untuk adegan ini, Junmo secara khusus menarik Yun Cixi untuk berlatih berkali-kali. Begitu banyaknya sehingga yang terakhir hampir bisa menghafal naskah adegan ini di dalam hati. Berkat semua usahanya, selama syuting, Junmo berada dalam kondisi yang sangat baik. Ia penuh emosi, dialognya mengungkapkan emosi yang mendalam, dan setiap ekspresi wajahnya sangat tepat.
Terutama pada adegan close-up, ketegangan di matanya cukup membuat orang merinding. Sementara itu, saat Lu Jingtian berada dalam kondisi tersebut, ketegangan dalam ekspresinya tampak pucat dibandingkan dengan lawan mainnya. Satu kalimat ini khususnya, Suki, kamu benar-benar pengecut karena mendorong wanita yang kamu cintai kepada orang lain. Membuatnya tertawa terbahak-bahak beberapa kali. Lin Fengtian sangat marah hingga dia menyerangnya. Ia hampir menangis karena omelannya. Matanya merah saat ia berlari kembali ke ruang tunggu. Ia akhirnya menyesuaikan diri, tetapi akhirnya, selama syuting, sutradara marah besar karena emosinya tidak tepat dan memarahinya. Sekali lagi, terjadi serangkaian pengambilan gambar yang buruk. Dia benar-benar ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Amarah menguasai sang sutradara saat ia menunjuk dan memarahinya di depan semua orang di lokasi syuting. Lu Jingtian, aku lelah memarahimu. Sialan, akting apa itu? Tanda seru. Apa kau pikir aktingmu bagus sekali? Kau bahkan tidak melihat apa yang kau perankan. Kembalilah dan lihat ke cermin untuk melihat riasan apa yang kau pakai. Riasannya tebal sekali, apa kau bertingkah seperti berandalan? Jangan baca naskahnya dulu saat kau kembali. Bacalah lebih lanjut tentang pengembangan diri seorang aktor. Kau masih ingin populer, berfantasi saja. Lebih cepat kau pergi membeli bantal dan bermimpi. Apa kau pikir kau akan populer setelah sedikit lebih cantik karena operasi plastikmu dari Korea Selatan? Aktingmu sangat buruk. Percaya atau tidak, aku akan memotong adeganmu sampai kau hanya jadi orang biasa. Dia adalah setan gunting tangan yang terkenal. Semua orang yang hadir, mendengar bagaimana dia menegurnya, ingin tertawa tetapi tidak berani melakukannya dan hanya bisa menahannya. Terutama lawan mainnya di adegan itu, Junmo hampir tersedak karena menahan tawa. Puff! Namun, Yun Sishi tidak dapat menahannya dan terkekeh. Asisten itu segera menahan tawanya dan menarik ujung bajunya. Sishi, jangan tertawa. Benar saja, Lu Jingtian, yang sudah muak dengan omelan sutradara, melirik Yun Sishi. Tatapannya tampak menakutkan sekaligus licik. Melihatnya teralihkan, dia jadi sangat marah hingga memaki lagi. Kamu lihat kemana? Kamu nggak serius waktu akting, dan sekarang kamu malah teralihkan saat dimarahi. Ia gemetar di bawah omelannya. Ia ingin menangis, tetapi karena ia masih menginginkan wajahnya, ia menahannya dan tidak mengeluarkan rintihan sedikitpun. Lin Fengtian ini benar-benar kasar dalam omelannya. Ayahnya adalah petinggi Huanyu. Apakah dia tidak takut dia akan kembali untuk mengeluh? Seolah bisa membaca pikirannya, ia mencibir. Jangan pikir begitu, hanya karena kau punya sedikit latar belakang, aku tak akan berani berbuat apapun padamu. Jelaskan identitasmu, begitu kau di tim produksi, kau bukan lagi nona yang angkuh dan berkuasa, jadi jangan tunjukkan sikapmu yang menjijikkan itu di sini. 809 provokasi. Jelaskan, kau seorang aktris, bukan nona, mengerti? Aku mengizinkanmu bergabung dengan tim produksi atas nama ayahmu, tapi bukan berarti aku tidak akan mengeluarkanmu hanya karena wajah ayahmu besar. Kalau kau tidak bisa berakting dengan baik, aku akan mengeluarkanmu. Berdasarkan penampilanmu, aku bisa dengan mudah memilih seseorang dari figuran dan orang itu bisa berakting lebih baik darimu. Akting macam apa ini? Mendengar bagaimana Lin Fengtian menegur Lu Jingtian, Yun Sishi akhirnya yakin. Sutradara yang pemarah ini bukan sekadar rumor, dan dia benar-benar berani mengatakan apapun yang diinginkannya. Sutradara seperti itu sudah jarang ditemukan saat ini. Bahkan Junmo, yang berada di pinggir lapangan, ketakutan setengah mati mendengarnya. Kekuatan omelannya sungguh luar biasa. Menyaksikannya dengan mata kepala sendiri sungguh mengagumkan. Di antara kelompok sutradara sekarang, mungkin hanya dia yang punya nyali untuk memarahi aktor yang punya latar belakang. Dia tiba-tiba mengumumkan jeda saat syuting sedang berlangsung, dan adegan berikutnya akan dimulai pada pukul 7 malam. Itu adalah pemandangan di tengah hujan. Tepat setelah direktur pergi, nona muda itu berlari ke kamar mandi dengan mulut tertutup. Begitu dia pergi, sekelompok aktor tertawa terbahak-bahak. Bahkan Yang Mi pun tak kuasa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa tertahan. Musi akhirnya tak tahan lagi dan ikut terkekeh. Aduh, astaga, sutradara ini benar-benar mengejutkanku, omelannya benar-benar membuat orang gemetar ketakutan. Saya belum pernah melihat sisi jahat seorang sutradara sebelumnya. Itu kamu, aku sudah sering melihatnya. Dia sekarang jauh lebih menahan diri. Dulu, untuk menjadi bagian dari kru produksinya, semua orang harus menunjukkan profesionalisme 200%,
kalau tidak, mereka pasti akan dimarahi. Asistennya tertawa. Jun Mo memperingatkannya, Sishi, adegan selanjutnya kemungkinan besar milikmu dan Sings, mau latihan sebentar. Jangan menertawakan orang lain sekarang, tapi nanti kalau giliranmu tiba, dan penampilanmu tidak bagus, dia tetap akan memarahimu. Benar, jangan terlalu sombong sekarang, kalau kamu tidak bertindak baik, dia juga akan memarahimu. Di hadapannya, tidak ada yang namanya perhatian khusus. Kalau kamu tidak bertindak baik, kamu akan seperti Lu Jingtian sebelumnya dan ditegur keras. Wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Aku panik sekarang setelah mendengar kata-katamu. Sebaiknya kau berlatih dialognya denganku. Jun Mo mengusap poninya dan berkata, baiklah, si bodoh kecil. Musi memandang dengan kagum dari samping dan mendesah. Jun Mo, pesona pacarmu sungguh kuat, aku hampir gay karenamu. Dia mengangkat sebelah alisnya. Apa maksudmu? Kamu sangat tampan namun tetap lembut, aku hampir jatuh cinta padamu. Dia tersipu, merasa sedikit malu. Yun Sishi memarahi asistennya. Kau benar-benar jahat. Kau jelas tahu kalau Jun Mo kita mudah malu, tapi kau masih saja menggodanya. Haha. Sore harinya, ada tamu tak diundang yang datang ke tim produksi. Setelah berlatih bersama temannya, seperti biasa, Yun Sishi pergi membeli beberapa kotak minuman untuk dibagikan kepada staf. Sekembalinya ke lokasi syuting, ia melihat wajah yang familiar. Song En-nya. Dia terkejut. Mengapa dia ada di sini? Wanita itu duduk di samping Lu Jingtian dan dengan lembut mengusap punggung Lu Jingtian yang tampaknya telah menangis cukup lama. Keduanya tampak seperti memiliki hubungan dekat. Apakah mereka berteman? Apakah dia mengunjungi lokasi syuting? Benar saja, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Ucapan ini memang sedikit masuk akal. Melihatnya melihat ke suatu arah, Jun Mo pun menoleh, dan sekilas mengenali Song En-nya. Dia sedikit terkejut melihat tatapan wanita itu tertuju pada Yun Sishi. Sishi, apa kamu kenal lagu En-nya? Aku kenal dia, tapi tidak familiar, jawab Yun Sishi singkat. Jelas, ia tidak ingin membahas lebih jauh. 810 seorang ibu yang belum menikah. Song En-nya juga menatapnya sebelum membungkuk untuk bertukar beberapa kata dengan Lu Jingtian. Yun Sishi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi melihat Lu Jingtian menatapnya dengan tatapan penuh cemoohan. Dia berpegangan pada Jun Mo dan hendak pergi, tetapi Song En-nya berjalan cepat dan menghalangi jalan dengan berdiri di depannya. Yo, aku cuma penasaran siapa dia, ternyata dia wanita simpanan yang tak tahu malu. Dia bersiul dan menatapnya dengan nada mengejek. Sementara itu, Lu Jingtian tidak muncul, mungkin karena mereka masih di lokasi syuting. Dengan Yan Bingqing sebagai presiden, dia tidak berani mencari masalah dengannya di lokasi syuting. Namun, yang lainnya berbeda, dan tidak perlu takut pada apapun. Yun Sishi menatapnya tanpa emosi namun tidak repot-repot menanggapi dan melangkah ke samping untuk pergi. Namun Song En-nya tidak mau melepaskannya dan minggir untuk menghalangi jalannya lagi. Bersembunyi setelah melihatku, apa kau merasa bersalah? Wajah bagi seorang pria sama pentingnya dengan kulit kayu bagi pohon, jika kau berani menjadi pihak ketiga, jangan merasa bersalah. Setelah melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu, kau masih berani menginginkan wajahmu. Kata-katanya sangat eksplisit dan provokatif. Jelas, ia ingin membalas dendam lamanya. Suaranya sangat keras dan melengking sehingga hampir semua orang di lokasi syuting mendengarnya. Namun, di lokasi syuting yang besar ini, selain Yang Mi, tak seorang pun mengenalnya. Sebagai seorang nona dari keluarga terpandang dan bangsawan di kalangan atas, wajar saja jika aktris tersebut mengenalnya. Hanya bintang, seperti Li Jiuxian yang baru saja debut, yang tidak mengenal nona wali kota ini. Akan tetapi, saat mendengar kata, nyonya, dan tindakan tak tahu malu, dari mulutnya, masing-masing ditujukan kepada Yun Sishi, semua orang tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Nyonya, apakah Yun Sishi pihak ketiga? Yang Mi mengangkat alisnya sedikit. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tahu wanita itu berniat mengganggu Yun Sishi. Tentu saja tidak. Siapa wanita ini? Aku juga tidak tahu, tapi dia sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Lu Jingtian. Tapi dia tidak terlihat seperti bintang. Dari sikapnya yang anggun dan angkuh, dia tampak seperti seorang nona dari keluarga kaya. Ya, dia memang lebih berkelas dan cantik daripada Lu Jingtian, tapi apa maksudnya dengan Yun Sishi sebagai wanita simpanan? Apakah dia benar-benar pihak ketiga?
Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Sishi menjadi simpanan? Kerumunan orang itu tidak dapat menahan diri untuk berbisik-bisik dan berbicara di belakang mereka. Junmo mengerutkan kening saat mendengarkan mereka. Ia hendak melangkah maju, tetapi Yun Sishi mengangkat tangannya untuk menghentikannya sebelum segera membalas tatapan provokatif Song E-nya. Namun, wajahnya tampak tenang. Nona Song, Anda sakit parah. Kalau belum minum obat, jangan keluar dan menyakiti orang lain. Mendengar ini, Junmo terkekeh. Mata Song E-nya berbinar. Beraninya kau bilang aku sakit. Bagaimana kau bisa bicara seperti ini padaku? Aduh, lihat, penyakit putrimu kambuh parah. Pasti sudah stadium akhir, ejeknya dengan percaya diri. Yun Sishi, aku benar-benar tidak menyangka kau begitu tak tahu malu. Merayu pria beristri dan mengganggu keluarga seseorang, tetap saja kau tidak menyesal. Song E-nya mencibir. Aku tahu kau sekarang terkenal di dunia maya. Penggemar memujimu karena kesucian dan kecantikanmu, tapi jika mereka melihat sifat aslimu, orang ketiga dan ibu yang belum menikah, dan mengetahui perbuatanmu yang mulia, aku penasaran bagaimana perasaan mereka. Aku sangat menantikannya. 811 Muyaze adalah lelakiku. Seorang ibu yang belum menikah. Begitu Song E-nya berbicara, terjadi keributan di lokasi syuting. Tatapan orang banyak beralih dari dia ke Yun Sishi dan mendapati itu tak dapat dipercaya. Yun Sishi memiliki anak di luar nikah dan merupakan pihak ketiga. Berita yang sangat mengejutkan, tentu saja itu tidak benar. Dia tidak tampak seperti wanita yang jahat. Meski begitu, perempuan itu tampaknya tidak berbasa-basi. Kata-katanya terdengar kredibel dan masuk akal, sama sekali tidak terdengar omong kosong. Mungkinkah Yun Sishi benar-benar memiliki rahasia kotor seperti itu? Itu bukan hal yang mustahil. Sebagai seorang pendatang baru, ia diberkahi dengan sumber daya sejak hari pertama dan menerima banyak dukungan bahkan sebelum film tersebut dirilis, yang mana sorotannya telah lama membayangi aura surgawi sang superstar. Sungguh luar biasa. Benarkah yang dikatakan wanita ini? Apakah dia terjebak di antara pernikahan dan hubungan dengan investor misterius? Setelah sekian lama berkecimpung di industri ini, jelaslah bahwa semua itu bukan tanpa dasar. Untuk sesaat, kerumunan itu berdengung penuh semangat saat tatapan skeptis yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Dengan wajah acuh tak acuh, dia hanya menatap wanita itu dengan tenang. Namun, Junmo tak tahan dan menggerutu, Song E-nya, jangan memfitnah orang. Kamu bilang Sishi adalah pihak ketiga dan ibu yang belum menikah, tapi apa kamu punya buktinya? Yang satunya menjawab dengan nada meremehkan, siapa namamu? Apa aku sedang bicara denganmu? Seorang aktris masih berani bersikap sok di hadapanku, entah dari mana keberanianmu berasal, minggir saja. Wajah tampan Junmo berubah muram. Ia melangkah maju dan hendak berbicara, tetapi Yun Sishi menghentikannya lagi. Dia tidak ingin melihatnya melangkah ke air berlumpur demi dirinya sendiri. Karena itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Junmo, terima kasih sudah membelaku, tapi ini urusan pribadi antara aku dan dia. Lebih baik kau tidak ikut campur. Dia menatapnya dengan sakit hati, ketidaksenangan terpancar di wajahnya. Aku tidak bisa mengabaikannya, Sishi. Apa haknya memfitnahmu seperti ini? Ini tidak berdasar, dia mulai menyebarkan rumor, dan itu keterlaluan. Apakah aku memulai rumor? Apakah itu benar-benar tidak berdasar? Song E-nya tertawa dingin dan mengejek. Yun Sishi, aktingmu sungguh luar biasa. Oh, betapa polos dan polosnya wajahmu telah menipu begitu banyak orang. Mereka bersedia membelamu, tetapi beranikah kau mengakui kebenaran kepada mereka? Apa aku hanya bicara omong kosong tanpa bukti? Apa aku hanya menyebarkan rumor dan mencemarkan nama baikmu tanpa bukti? Aktingmu bukan hanya luar biasa di dalam pertunjukan, bahkan aktingmu di luar pun tak tertandingi. Di depan saudaramu, apa kau juga membodohinya dengan akting teratai putihmu? Namun, Yun Sishi tetap tenang. Matanya penuh belas kasihan saat menatap Song E-nya, seolah-olah Song E-nya adalah makhluk yang menyedihkan. Tersakiti oleh tatapannya, yang lain berseru, ada apa dengan tatapanmu? Dia mengangkat sebelah alisnya. Aku cuma merasa kau sungguh menyedihkan. Song E-nya terdiam sejenak, tak mampu menangkap inti kata-katanya. Apa maksudmu? Dia melangkah maju dan perlahan berkata di telinganya, sebesar apapun amarahmu, kau tak bisa mengubah fakta bahwa Muyaze adalah kekasihku. Kaulah yang tak memenuhi syarat, mengerti? Mata Song E-nya berkilat marah, dan ia langsung mengangkat telapak tangannya. Jalang, kau tak tahu malu.
Junmo dengan cepat mengulurkan tangan dan mendorong Yun Sishi ke punggungnya dengan protektif. Namun, tamparan di wajahnya tidak berlangsung lama. Song En-nya dengan marah menoleh ke belakang, hanya untuk mendapati Gu Xingzi, yang entah bagaimana muncul di belakangnya, memegang erat pergelangan tangannya. Sepasang mata dingin namun tampan menatapnya dengan cara yang sangat acuh tak acuh. Kamu, saat melihatnya, wajahnya memucat sesaat. 812 kemarahan Gu Xingzi. Gu Xingzi, apa artinya ini? Mengapa dia menghentikannya? Gu Xingzi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah selesai membuat keributan? Bibirnya mengerucut tak sabar sementara wajah tampannya membeku. Ini set, bukan taman bermainmu. Ia mencengkeram pergelangan tangannya begitu erat hingga rasanya ingin mematahkannya. Cengkeramannya begitu kuat, seperti pergelangan tangannya tiba-tiba memutih karena kekurangan darah. Sekeras apapun ia meronta, sia-sia. Setelah berjuang beberapa saat dan tidak berhasil melepaskan diri, dia dengan marah menuntut, lepaskan aku. Dengan patuh, ia segera melepaskan pergelangan tangannya. Karena terkejut, ia jatuh terduduk dengan canggung. Hari ini dia memakai sepatu hak tinggi 7 cm, jadi setelah terjatuh, pergelangan kakinya terasa nyeri, sepertinya terkilir. Merasa kesal dan marah sesaat, dia menatapnya dengan ketidakpuasan. Lelaki itu hanya menundukkan kepalanya untuk menatap matanya, wajahnya dingin dan tatapan matanya tajam dan acuh tak acuh. Dia terintimidasi oleh tatapannya dan terdiam sesaat. Di tengah keterkejutannya, Lu Jingtian bergegas maju untuk membantunya berdiri. Gu Xingzi, kenapa kau malah membantunya? Song En-nya menjadi sangat marah hingga dia lupa akan bayangannya dan berteriak padanya. Dia menjawab tanpa emosi, aku tidak punya kesabaran padamu, jadi jangan keras kepala di hadapanku, itu sangat menjengkelkan. Gentar dengan tatapan dinginnya, dia tetap bungkam. Lu Jingtian membuka mulutnya hendak bicara, tetapi dia meliriknya dan dengan dingin memerintahkan, diam. Bahkan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Gu Xingzi, kau keterlaluan. Mata Song En-nya memerah. Jelas sekali ia hampir menangis karena marah. Sudah cukup, tidakkah kau dengar aku memintamu untuk diam? Tiba-tiba, dia meninggikan suaranya. Siapa yang membiarkan orang luar ini masuk? Orang luar. Dia terkejut dan ingin menegurnya, tetapi dengan menarik lengannya, Lu Jingtian dengan bijaksana membujuknya untuk tidak melakukannya. Para petugas keamanan bergegas menghampiri dan saat melihat Song En-nya, mereka menatap sang bintang dengan cemas sambil bergumam, ini aku. Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi, kata sang superstar dengan wajah dingin. Si petugas keamanan terkejut namun mengangguk tak berdaya. Gu Xingzi melanjutkan, usir dia. Di masa depan, orang luar tidak diizinkan masuk. Ia menatapnya tak percaya. Sebelum sempat berkata apa-apa, ia diusir keluar dari lokasi syuting oleh petugas keamanan yang mendengar keributan itu. Junmo melindungi Yun Sishi dari depan hingga Song En-nya diusir keluar dari lokasi syuting. Baru pada saat itulah ia berbalik menghadap Yun Sishi dengan cemas. Sishi, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, apa yang salah? Dia mengangkat sebelah alisnya, namun tidak terganggu. Kamu tidak marah. Dia mengatakan hal-hal seperti itu kepadamu. Orang gila dengan kata-kata gila, mengapa harus merendahkan diri ke level mereka? Lu Jingtian meliriknya sekilas dan mendengus. Ia lalu kembali ke tempat duduknya. Gu Xingzi tiba-tiba berjalan mendekat dan memegang erat lengannya. Terkejut, dia mengangkat matanya dan melihat wajah pria itu tampak anehnya cemberut. Xingzi, kamu, dia menyeretnya bersamanya. Ia bingung dengan apa yang dicarinya. Baru setelah ia menariknya ke sudut terpencil, ia melepaskan tangannya. Xingzi, ada apa denganmu? Tanyanya hati-hati. Saat melangkah mendekatinya, ia tiba-tiba mendapati dirinya terkurung di sudut oleh lengan pria itu yang terentang. 813 Apakah kamu akan memilih aku sebagai gantinya? Terkejut oleh tindakan mendadaknya, ia mendongak dan menatapnya dengan bingung. Tatapannya yang tajam menatapnya dengan muram. Xingzi, kamu, beberapa saat yang lalu, wanita itu menuduh Anda sebagai pihak ketiga dan ibu yang belum menikah. Bibir tipisnya sedikit terbuka, dan kata-kata meluncur darinya dengan dingin. Bagaimana perasaanmu saat dipermalukan seperti itu? Dia terkejut dengan pertanyaannya dan tidak dapat menjawab untuk beberapa saat. Kenapa sepi sekali? Apakah ini jawaban terakhirmu? Dia memelototinya, kesal. Yun Sishi, apakah ini keputusan akhirmu? Kenapa kau ingin merendahkan dirimu sendiri seperti ini?
Apa maksudmu? Apa yang bisa dia berikan padamu? Kekayaan, kemegahan, status, atau ketenaran. Lalu, apa lagi? Fitnah, penghinaan, cacian, dan hinaan tanpa henti. Apa kau benar-benar menginginkan semua itu? Kata-katanya sangat mengejutkannya. Meski tatapannya dingin dan nadanya dingin, dia dengan cekatan dapat menangkap kilatan rasa sakit di matanya. Apakah hatinya merindukannya? Dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Sang superstar melanjutkan, apapun yang bisa dia berikan kepadamu, kekayaan, kemegahan, status, dan ketenaran, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Tetapi jika akulah orangnya, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memfitnah, mempermalukan, mencaci maki, atau merendahkanmu. Lidahnya keluh mendengar jawabannya. Ia melembutkan nada suaranya dan mendekatkan wajahnya yang tampan ke wajah wanita itu. Kemarahan di matanya tergantikan oleh semburat kelembutan dan kerapuhan. Ia menatapnya dengan penuh kepedihan dan kesabaran, berharap sepenuh hati ia bisa menghampiri dan memeluk erat wanita yang berdiri di hadapannya ini. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu. Dia memejamkan matanya sambil termenung dan bertanya dengan suara serak, Sishi, jika kamu mengenalku sebelum dia, apakah kamu akan bersamaku? Jika dia bertemu dengannya sebelum Muyaze, apakah dia akan memilihnya? Dia tercengang mendengar pertanyaan ini. Sings, aku selalu memperlakukanmu sebagai seniorku yang hebat. Dia memotongnya. Bolehkah aku tidak menjadi seniormu? Dia tertegun. Sishi, apakah aku hanya senior di matamu? Ia perlahan membuka matanya. Kini, ketenangan telah kembali dalam suara dan tatapannya. Aku selalu menganggap diriku tanpa hasrat duniawi, tetapi itu berubah sejak aku bertemu denganmu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada sesuatu yang ingin kuperjuangkan. Ia pun tak menyangka hatinya akan tergerak lagi oleh seorang wanita, bahkan ia rela menjomblo seumur hidupnya. Rasanya seperti dirasuki setelah mengenalnya, jantungnya praktis berdetak untuknya. Setiap tatapan, setiap gerakan, dan setiap senyumnya menghangatkan hatinya yang keras. Kamu belum membalasku. Tanpa dia, apa kamu akan memilihku? Dia terus mendesaknya, tidak ingin menyerah begitu saja. Jika dia menjawab, iya, dia akan berjuang sekuat tenaganya. Dia tetap diam cukup lama sebelum perlahan mengulurkan tangannya dan mendorongnya ke samping. Maaf, Sings. Penolakannya bersifat mutlak. Ia menatapnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, sudut bibirnya tertarik ke dalam, sementara sesuatu di matanya berkedip-kedip, lalu padam tanpa ampun. Saat dia kembali tenang dan mendongak, dia sudah lama pergi. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba membangkitkan semangatnya saat muncul dari bayang-bayang. Sementara itu, asistennya, yang telah mencarinya kemana-mana, akhirnya menemukannya. Sishi, kamu kemana? Aku tidak menemukanmu dimanapun. Dia tampak tidak enak badan dan tampaknya tidak mendengarkan asistennya. Musi menatapnya dengan bingung. Apa yang terjadi padamu? 814 Yun Sishi, apa yang sedang kamu pikirkan? Sishi, kamu kemana? Aku tidak menemukanmu dimanapun. Dia tampak tidak enak badan dan tampaknya tidak mendengarkan asistennya. Sishi, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu begitu pucat seperti Sings? Balas Musi tanpa daya. Tidak banyak, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Asistennya mengerutkan bibir, mengeluarkan termos dari tasnya, dan memberikannya kepadanya. Ini, ambillah. Dia terkejut saat mengambil botol itu dari tangannya. Apa ini? Teh jahe. Aku sudah menyiapkan ini untukmu, asistennya lalu menambahkan. Nanti jam 7, kamu akan ada adegan basah kuyup. Semoga kamu bisa menyelesaikannya dalam sekali pengambilan. Ngomong-ngomong, setelah itu, ingat untuk segera mandi air hangat lalu minum teh jahe. Ini akan membantumu mencegah masuk angin. Mengetahui artisnya akan tampil di tengah hujan hari ini, dia bergegas menyiapkan teh jahe ini untuknya. Yun Sishi penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Aduh, nggak ada yang perlu disyukuri. Aku kan asistenmu, ingat. Tugasku memastikan semuanya, besar maupun kecil, disiapkan dengan baik untukmu. Jawabnya sambil tersenyum. Tepat pada pukul 7 malam, truk yang membawa selang air tiba di lokasi produksi, yang berada di tempat parkir hotel. Lin Fengtian memerintahkan semua orang untuk bersiap. Akhirnya, penjaga lok bergegas ke tengah panggung dan menempatkan semua artis di posisi masing-masing. Dalam adegan ini, Yin Dongyu melewatkan upacara pertunangannya dengan Lin Hena karena harus merawat adiknya yang diketahuinya terkena pneumonia.
Di dalam bangsal rumah sakit, ia mengira adiknya sedang tidur dan akhirnya mengungkapkan perasaan yang selama ini ia sembunyikan darinya. Yin Xiachun sebenarnya tidak tidur, dan tiba-tiba membuka matanya untuk mempertanyakan mengapa kakaknya menghindarinya saat dia mendengar pengakuannya. Dia panik dan buru-buru meninggalkan ruangan, ingin melarikan diri dengan mobilnya ketika saudara perempuannya mengejar. Adegan di tengah hujan ini merupakan klimaks emosional pertunjukan. Ding Ning memilih riasan natural untuk mengekspresikan kondisinya yang sakit-sakitan. Setelah usaha keras, riasannya akhirnya selesai. Penata gaya tak kuasa menahan diri untuk tidak terpesona oleh kecantikan di hadapannya. Wajahnya yang pucat dan bibirnya yang pucat, di balik penampilannya yang rapuh dan sakit-sakitan, menonjolkan sepasang matanya yang berkilau dan tampak begitu halus. Kehadirannya memancarkan rasa pedih dan perubahan. Betapa indahnya. Asisten produksi bergegas mengingatkannya, dan dia segera bangkit untuk pergi. Lampu dan perekam sudah tersedia di lokasi produksi. Ketika dia tiba di tempat itu, dia melihat Gusing sudah berada di tempat duduknya, sementara penata rias sedang sibuk memberikan sentuhan akhir pada wajahnya. Jantungnya berdetak kencang kesakitan saat melihat penampilannya yang sakit-sakitan, namun, dia segera menyadari bahwa itu semua karena riasannya, dan itu sangat meyakinkannya. The Green Apple, adegan 28, babak pertama, dan aksi. Ia melirik sang superstar sekilas dan sejenak kehilangan akal sebelum bergegas maju sambil membawa payung. Lin Fengtian memotong pemandangan setelah beberapa langkah pertamanya. Yun Cixi, apa yang sedang kamu pikirkan? Dia tertegun. Sudah baca naskahnya. Ini adegan penting, jadi bisakah kau mengerahkan segenap kemampuanmu? Tolong, Yin Xiachun seharusnya mengejarnya dengan cemas. Di mana rasa cemas di wajahmu? Maafkan aku akan mengatur langkahku lagi, dia langsung meminta maaf. Memang benar dia tadi sempat kehilangan pikirannya, yang mengakibatkan kesalahan pada awalnya. Sutradara berkata dengan serius, Cixi, kamu punya potensi dan cepat belajar. Kuharap kamu tidak mengecewakanku lagi. Meskipun dia sangat menghormatinya, dia tidak akan membiarkannya melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Baginya, akting adalah pekerjaan, dan ia dengan jelas membedakan antara pekerjaan dan kesenangan. Akting harus dieksekusi dengan sempurna, dan tak seorang pun, bahkan pendatang baru yang menjanjikan ini, boleh mengkhianati harapannya. Dia kembali ke posisi semula. 815 Kamu menyukai Yun Cixi, bukan? Musi menyaksikan dengan takut di samping, hanya berharap agar pemandangan hujan ini segera berakhir. The Green Apple, adegan 28. Adegan 2, aksi. Proses syuting berlanjut dengan tersendat-sendat. Masalah utamanya adalah Gusing tidak bisa mencapai kondisi yang tepat. Sedangkan Yun Cixi, ekspresi matanya agak kurang emosi. Duduk di depan monitor, Lin Fengtian merasa aneh. Ia terus merasa bahwa keduanya tidak berada dalam kondisi yang tepat dan tampak terganggu. Tatapan mata sang superstar, khususnya, entah penuh tanya atau terlalu dalam. Pergulatan emosi yang intens di mata Yin Dongyu sama sekali tidak terekspresikan dengan baik. Di sisi lain, meski dia memiliki ekspresi mata yang tepat dan dialognya terbaca dengan baik, sikapnya terkesan canggung. Itu adalah kecanggungan yang tak terlukiskan. Dia memotong rekaman dan mengumumkan, istirahat tengah selama 15 menit. Musi mengambil selimut dan segera menutupi tubuh anak didiknya sambil membantunya kembali ke tempat duduknya. Sang bintang pun duduk di sampingnya, namun tidak meliriknya sedikit pun, seolah-olah dia adalah udara. Tidak ada interaksi sama sekali. Karena jeli, sang sutradara samar-samar menyadari ada sesuatu yang mencurigakan di antara keduanya. Karena itu, ia menghampiri Yun Cixi, mendorong aktor itu menjauh, dan menduduki kursinya. Cixi, kondisimu sedang tidak prima hari ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku teralihkan. Maaf. Dia melambaikan tangannya. Aku tidak mau dengar ini. Katakan, pernahkah kau jatuh cinta? Kurasa, aku agak. Bayangkan dia sebagai pria yang kau cintai, lalu wujudkan itu dalam peranmu. Bayangkan ini, pria yang kau cintai jelas-jelas juga mencintaimu, tapi dia takut untuk mencintai. Dia mencoba mengeluarkan emosinya. Di pengambilan gambar berikutnya, kamu harus menggambarkan kesedihan dan histeria dalam diri Yin Xiachun. Karena tingkat pemahamannya yang tinggi, ia segera mendapatkan apa yang diinginkannya. Direktur Lin, terima kasih, saya mengerti sekarang. Oke, coba selesaikan dalam satu kali pengambilan. Dengan itu,
dia pergi ke sisi sang superstar. Wajahnya langsung berubah muram. Sings, untuk adegan ini, kamu hanya perlu mengikuti pergulatan batinmu. Aktor itu tercengang. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja dan mendengus. Kau pikir aku tidak bisa tahu? Kau suka Yun Sishi, kan? Sang bintang mengangkat pandangannya, wajahnya pucat dan tatapannya kosong tak seperti biasanya. Kondisi emosionalmu saat ini sangat cocok dengan alur cerita ini. Renungkanlah dengan saksama kondisi emosional Yin Dongyu, lalu ungkapkan pergulatan batinmu, itu saja. Dia menyipitkan matanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dirasakan aktor ini padanya. Gu Xingzi menyukai Yun Sishi. Sayangnya perasaan ini hanya bisa terpendam dalam hatinya. Aktor itu mengerutkan kening sedikit sambil berpikir. Sambil berdiri, ia menepuk bahunya. Pikirkan baik-baik, lalu coba selesaikan dalam sekali tarikan. Dengan itu, dia pergi. Gu Xingzi mengangkat kepalanya, tetapi tanpa sengaja ia bertemu pandang dengan Yun Sishi. Yun Sishi duduk tak jauh darinya. Melihat bahwa Gu Xingzi juga sedang menatapnya, ia segera mengalihkan pandangannya. Jeda 15 menit segera berakhir. Keduanya kembali ke tempat kejadian. Staf mengangkat selang air dan menyemprotkannya ke udara, menciptakan pemandangan hujan buatan dalam waktu singkat. The Green Apple, adegan 28. Adegan 7, aksi. Yin Dongyu, Yun Sishi berteriak histeris. Sejak awal, kondisinya memang sudah prima, dan kekuatan teriakannya hampir membuat suaranya serak. Lin Fengtian tersenyum puas. 816 ketakutan lift 1. Gu Xingzi berdiri di tengah hujan dengan punggung menghadapnya. Yun Sishi bergegas menerobos hujan dan perlahan menghampirinya saat melihat langkah kakinya terhenti. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi saat jari-jarinya yang gemetar hendak menyentuh tangannya, tangan Yun Sishi tercabut, seolah tersengat listrik. Matanya memancarkan tatapan terluka. Saudara laki-laki. Tangisannya yang lemah namun tak berdaya menyentuh bagian terlembut hatinya. Dengan suara serak, ia bertanya, kenapa kau selalu menghindariku? Kau jelas-jelas mencintaiku juga, jadi kenapa kau selalu menghindar? Apa sebenarnya yang kau hindari? Dia gemetar sebentar, namun dengan cepat dia menahan gemuruh laut dalam hatinya dan berpura-pura tenang. Aku tidak akan melarikan diri. Kau jelas-jelas, teriaknya kesal. Kau selalu menghindariku, selalu. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan untuk menggaetnya. Kali ini dia tidak menghindari sentuhannya. Sambil menatap punggungnya, ia bertanya dengan hati-hati, bukankah dulu kita pernah berjanji untuk bersama selamanya? Kau berjanji padaku, apa kau sudah melupakannya? Bibirnya terus bergetar saat suaranya yang parau namun memohon keluar dari ruang lingkupnya. Saudaraku, cintailah aku, iya. Terjadi keheningan yang menegangkan. Lin Fengtian segera memperbesar gambar, memberikan Yun Sishi bidikan close-up. Kerapuhan di matanya penuh ketegangan. Dia bertepuk tangan dalam hatinya. Keheningan yang mematikan itu berlanjut untuk beberapa saat lagi, dan rasanya seperti seabad telah berlalu sebelum Gu Xingzi menghela napas. Bagaimana mungkin aku mencintaimu? Dia berbalik, dan kamera menyorot wajahnya. Ia sedikit mengernyit. Keraguan dan kerapuhan tampak jelas di matanya. Bahkan hatinya bergetar saat melihat tatapan itu. Xia Chun, apa yang bisa kuambil untuk mencintaimu? Adegan ini akhirnya selesai. Sutradara berdiri dan bertepuk tangan dengan meriah. Keluar dari peran itu, wajah Yun Sishi menampakkan senyum lega. Namun, Gu Xingzi tampaknya terlalu mendalami perannya, wajahnya putus asa. Dari pinggirannya, dia melihat wajahnya, dan senyumnya pun mengeras. Bersihkan set, lakukan persiapan, kita akhiri hari ini. Seketika itu juga, aktor itu berbalik dan menuju ke gedung itu. Ia terpaku di tempatnya. Asistennya bergegas membawa selimut, mendesak, Sishi, cepat mandi. Setelah tersadar, dia mengangguk. Baiklah. Apakah kamu butuh aku untuk menemanimu? Tidak, aku akan pergi sendiri. Baiklah. Ingat minum sup jahe itu setelah mandi. Tim produksi secara khusus memesan seluruh lantai hotel, yang berada di samping rumah sakit, untuk digunakan para staf. Pada saat ini, langit sudah gelap. Saat itu sudah pukul 10 malam. Staf meja depan merasa mengantuk. Sambil menggenggam kartu kamar di tangannya, Yun Sishi membawa termos dan memasuki hotel. Namun, secara kebetulan, ia bertemu Gu Xingzi di pintu masuk lift. Yang mengejutkannya, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit canggung. Pada adegan hujan sebelumnya,
dia basah kuyup, sedangkan pria yang sepanjang waktu memegang payung, hanya basah kuyup di beberapa sudut. Ingatlah untuk mandi juga, kalau tidak kamu akan masuk angin. Mehem, jawabnya datar. Namun, tatapannya tertuju pada pintu lift. Lantai lift terus berguncang. Ding dong. Sebuah pesan peringatan berbunyi. Dia mengeluarkan ponselnya, ternyata itu pesan dari Yuyu. Ibu tersayang, ibu pulang jam berapa malam ini? Hati-hati. 817 Ketakutan Lift 2. Pintu lift terbuka, dan Gu Xingzi melangkah masuk. Setelah membalas pesannya, Yun Cixi mengikutinya ke dalam lift. Namun, begitu salah satu kakinya melangkah masuk, ia merasakan turbulensi tiba-tiba di bawahnya. Lampu di dalam berkedip beberapa kali, lalu lift itu benar-benar meluncur turun tak terkendali. Saat itu, ia sudah setengah jalan masuk ke dalam lift. Melihat lift tiba-tiba turun tak terkendali dan ia hampir terjepit, ia buru-buru meraih lengannya dan menariknya masuk. Kehilangan pusat gravitasinya, dia jatuh ke pelukannya. Ponsel itu jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Karena lift bergetar terus-menerus, keduanya jatuh bersamaan ke tanah. Segera setelah itu, mereka merasakan gaya sentrifugal yang aneh. Lift, yang masih jatuh, seolah jatuh ke tanah dengan keras. Tanpa sadar ia memeluknya erat-erat. Saat tulang punggungnya membentur lantai yang keras, ia merasa tulang-tulangnya remuk akibat benturan itu. Lift berguncang sebentar setelah itu, dan lampu di atas berkedip-kedip, semuanya kembali tenang. Baru kemudian liftnya perlahan menutup. Yun Cixi tak bisa bereaksi. Ia bahkan tak tahu persis apa yang terjadi. Begitu suasana hening, ia mengamati sekelilingnya dan melihat panel lantai lift berwarna hitam. Dari lift, dia bisa mendengar gergaji tali bergoyang, dan di ruangan yang sunyi dan sempit ini, suara-suara ini hanya menimbulkan rasa gelisah dan cemas. Liftnya rusak. Itulah reaksi pertamanya. Menoleh ke arah pria itu, ia melihat wajahnya yang pucat. Seolah-olah ia masih dihantui rasa takut. Jelas, ia masih sedikit terkejut dengan kecelakaan sebelumnya. Bayangkan, kalau bukan karena tindakan cepatnya, dia mungkin hanya bisa melihatnya terperangkap di celah itu. Dia tidak berani memikirkan akibatnya. Dia juga dengan hati-hati mengingat bahwa, saat dia melangkah masuk ke dalam lift, dia merasakan lift itu tiba-tiba bergerak turun. Gu Xingzi menariknya masuk ke dalam lift. Setelah memikirkannya dengan saksama, ia merasakan hawa dingin menjalar dari kakinya hingga ke tulang punggungnya. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, atau jika dia memilih untuk mendorongnya keluar, dia akan menghadapi kemungkinan yang mengerikan. Itu karena, dalam situasi itu, sudah terlambat untuk mendorongnya keluar juga. Dia hampir terjebak oleh bukaan lift. Ketakutan di hatinya seakan melahapnya dari dalam. Dia sebenarnya pernah hampir mati sebelumnya. Xingzi, jantungnya berdebar kencang dan telapak tangannya terasa lembab, namun ia segera menenangkan diri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Ia memejamkan mata dan segera meredakan rasa takutnya. Perlahan, ia berdiri dan menekan tombol lantai. Indikator lantai tidak lagi menyala. Lampu di atas berkedip tidak stabil, sementara kipas angin terus berputar. Dia berbalik menatapnya dan bibir tipisnya terbuka. Cixi, jangan takut. Aku di sini bersamamu. Sambil bersenandung tanda setuju, dia merasakan ketenangan yang dapat dijelaskan dan kehilangan kekhawatirannya. Gu Xingzi menduga lift itu kemungkinan besar mengalami malfungsi dan jatuh. Untungnya, lift itu hanya jatuh dari lantai 1 ke ruang bawah tanah 3. Jika lift itu jatuh dari lantai yang lebih tinggi, konsekuensinya tak terbayangkan. 818 Ketakutan Lift 3. Gu Xingzi mengalami sedikit sakit kepala. Bagaimana ini bisa terjadi pada mereka? Karena telah berkecimpung di industri hiburan selama lebih dari 1 dekade, ia kerap terbang keliling dunia dan mengalami banyak sekali kerusakan lift, tetapi ini benar-benar pertama kalinya hal itu terjadi pada dirinya sendiri. Mengalaminya sendiri sekarang, dia merasa gelisah dan panik karena terjebak di dalam lift. Dia mengulurkan tangan untuk menekan bel alarm darurat, tetapi bahkan setelah menekannya sekian lama, tidak ada respons sama sekali. Ada apa? Tanyanya bingung. Apa ini di luar kendali? Dia berdiri dan mencoba menekan tombol lantai juga, tetapi lampu tidak menyala sama sekali. Dia lalu menekan bel alarm, bel berbunyi sebentar, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Ada apa? Kenapa tidak ada respons setelah ditekan? Apakah menurutmu itu tidak sesuai aturan? Rasanya tidak. Aneh. Seharusnya ada petugas yang menjaga lift selama 24 jam. Ia merenung.
Kenapa hotel ini seperti ini? Sistem keamanannya sungguh buruk. Ini hotel kecil. Banyak juga yang seperti ini, jelas pria itu. Dia bertanya, apakah kamu pernah mengalami kejadian seperti ini? Ya, saya sudah melakukannya, dan saya bahkan melihatnya di berita. Oh, aku juga pernah lihat di berita. Waktu itu ada lift yang rusak di universitas, dan seorang mahasiswa meninggal karena terlalu lama terjebak di kabin. Dia menjawab, aku juga pernah melihatnya. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi padaku. Terlalu berbahaya sebelumnya. Ia melihat ponselnya yang terjatuh dan buru-buru mengambilnya. Ponselnya mati karena benturan. Ia buru-buru menyalakannya, ingin meminta bantuan menggunakan ponsel itu. Melihat tindakannya, dia berkata, sia-sia saja. Sinyal telepon diblokir di lift, dan tidak ada sinyal seluler di dalam. Lagi pula, kita sekarang ada di ruang bawah tanah. Benar saja, setelah dia menyalakan teleponnya, tidak ada sinyal di layarnya, dan dia tidak dapat melakukan panggilan. Apa yang harus kulakukan? Ponselku benar-benar tidak ada sinyal sama sekali. Tanpa internet dan sinyal, mustahil untuk mengkomunikasikan penderitaan mereka kepada dunia luar. Dia mulai panik, merasa sangat tidak berdaya. Tak seorang pun menanggapi bel alarm, dan telepon tidak ada sinyal, seakan-akan mereka tersesat di alam liar, terisolasi dari bantuan dan terjebak dalam kesulitan seperti ini. Ia mengerutkan kening sambil dengan sabar menekan bel alarm berulang kali. Entah lift itu kurang perawatan selama bertahun-tahun atau karena alasan lain, tetapi tidak ada yang merespons sama sekali. Apakah orang-orang di ruang keamanan tertidur, atau mereka diam-diam meninggalkan pos mereka untuk bermain? Setengah jam kemudian, tak seorang pun menjawab. Frustrasi, ia meninju pintu logam lift dan akhirnya menyerah. Dia mendesah, apakah kita sekarang berada di ruang bawah tanah 3? Dia melanjutkan. Lalu, apakah lift akan melanjutkan pengeremannya? Tidak akan. Sambil berbalik, ia menjelaskan, lift ini dilengkapi alat darurat. Jika terjadi malfungsi, alat itu akan menghentikan pengereman lift. Jadi, sekarang, kita hanya bisa menunggu petugas pemeliharaan datang, kan? Dia merenungkan hal ini sejenak sebelum menjawab perlahan, ya, itulah satu-satunya cara. Tiba-tiba, seolah kehilangan tenaga, dia putus asa, kapan mereka akan tahu kalau ada orang terjebak di dalam lift. Dia meliriknya, tiba-tiba berjalan menghampirinya, dan mengambil selimut yang terjatuh untuk menutupinya. Jangan takut, seseorang akan mengetahuinya paling lambat besok pagi, dan itu skenario terburuk. Penghiburan di wajahnya memberinya banyak keyakinan. Dia pun tenang kembali. MHM 819 tidak dapat menemukan Yun Sishi. Saat dia menundukkan kepalanya, tetesan air menetes dari rambutnya ke lantai lift. Gusing sedikit mengernyit sambil mendesak, keringkan rambutmu dulu. Kamu basah kuyup karena hujan. Jangan sampai masuk angin. Melihat dia basah kuyup, dia teringat bahwa dia telah kehujanan selama 3 jam hanya karena dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia mengerutkan bibir, merasa sedikit bersalah dan khawatir. Kamu kedinginan. Sedikit. Ia tersenyum malu. Melihat kekhawatiran yang tak tersamar di mata pria itu, Yun Sishi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia terhibur dengan ini. Kenapa kamu tertawa? Kamu tidak lagi acuh tak acuh sekarang, jawabnya terus terang. Kalau bukan karena liftnya yang tidak berfungsi, siapa yang tahu berapa lama lagi dia akan memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Dia terkejut sesaat, lalu tertawa tak berdaya, dan mencengkeram ujung selimut untuk mengeringkan rambutnya. Tiba-tiba dia berkata, maafkan aku. Namun, ia tetap diam. Ia hanya menundukkan kepala dan membuka kunci ponselnya. Membuka aplikasi musik, ia memutar satu single dari album terbaru Gusings. Musik itu mengusir rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh keheningan di dalam lift. Dia duduk dan bersandar padanya. Tampaknya, dengan cara ini, dia bisa berbagi kehangatan padanya. Banyak staf yang pergi setelah tim produksi selesai mengemas alat peraga. 2 jam berlalu, namun Musi masih menunggu artisnya. Ia mengangkat tangannya untuk melihat jam, sudah pukul 12 malam. Mengapa dia belum ada di sini? Dia meneleponnya, tetapi suara wanita seperti robot menunjukkan bahwa, untuk sementara, panggilan itu tidak dapat tersambung. Ia bergegas ke hotel dan melihat petugas resepsionis sedang tertidur. Oleh karena itu, ia berjalan ke lift dan menekan tombol, hanya untuk melihat layar hitam di salah satu lift, yang tidak menunjukkan reaksi apapun. Liftnya rusak, gumamnya dengan nada sedih. Hotelnya jelek banget.
Hotel ini tidak memiliki peringkat bintang apapun, juga tidak berkelas tertentu, tetapi karena kedekatannya dengan lokasi syuting dan skalanya yang sedang, hotel lainnya hanya berbintang 4 atau lebih buruk. Dengan mempertimbangkan anggaran, Lin Fengtian memesan seluruh lantai kedua dan ke-10. Dari keduanya, semua kamar di lantai 2 diatur untuk penginapan staf, dan 2 kamar di lantai 10 diatur untuk penggunaan beberapa pemeran utama. Tentu saja, para pemeran utama tidak akan menginap di hotel, tetapi hotel itu nyaman ketika mereka syuting adegan malam. Artis seperti Yang Mi dan Gu Xingzi biasanya diantar dengan mobil van pengasuh, dan sebagian besar waktu, kamar-kamar itu hanya berfungsi sebagai tempat istirahat bagi mereka. Jujur saja, hotel ini benar-benar buruk. Resepsionisnya sama sekali tidak profesional, bahkan tertidur selama jam kerja. Bahkan, meskipun salah satu lift tidak berfungsi dengan baik, tidak ada yang segera datang untuk memperbaikinya. Barangkali, sudah agak terlambat dan staf pemeliharaan sudah pulang tugas. Musi tidak terlalu memikirkannya saat ia naik ke lantai 10 dan bergegas ke kamar. Namun, saat membuka pintu, di dalam gelap gulita. Seolah-olah tidak pernah ada orang di sana sama sekali. Terkejut, dia mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu rumah sang superstar, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Tidak ada seorang pun di sana. Ketika kembali ke lantai pertama dan melewati area resepsionis, ia beranjak untuk bertanya apakah ada petugas yang melihat Yun Cixi. Sayangnya, ketika ia sampai di sana, petugas shift malam sedang tertidur. Lupakan saja. Lagi pula, percuma saja bertanya. Mereka semua tertidur, apa yang dapat mereka lihat? Ia bermaksud memberitahu mereka dengan baik-baik bahwa liftnya rusak, sehingga seseorang bisa pergi ke sana untuk memperbaikinya, tetapi setelah melihat sikap kerja mereka, ia merasa marah dan segan. 820 kehilangan kontak. Sikap macam apa ini? Tunggu sampai aku membongkar layanan hotelmu yang buruk di internet. Dia tidak khawatir dengan kerusakan lift dan tentu saja tidak menyangka bahwa orang yang paling dikhawatirkannya saat ini terjebak di dalamnya. Ini bukanlah sesuatu yang akan dipertimbangkan kebanyakan orang dalam situasi normal, jadi, dia tidak dapat disalahkan karena tidak teliti. Lagi pula, ia hanya menemukan kerusakan seperti ini di koran. Baginya, tidak ada hubungan langsung antara kerusakan itu dan Yun Cixi. Ia keluar dari hotel dan menelepon artisnya sekali lagi. Lagi-lagi, panggilan itu tidak dijawab. Dia menelepon beberapa kali lagi, dan tiap kali, hanya suara otomatis yang mengulangi pemberitahuan itu padanya. Dia ingin menelepon Gu Xingzi ketika dia menyadari, saat itu juga, bahwa dia tidak mempunyai nomor teleponnya. Ya ampun, ada apa denganku? Dia mengacak-acak rambutnya frustrasi. Kemana mereka berdua pergi? Kenapa semua orang menghilang begitu saja? Saat dia kembali ke lokasi produksi, perlengkapannya sudah hampir dikemas. Namun, direkturnya masih sibuk. Musi mendekatinya dengan hati-hati. Direktur Lin, apakah Anda melihat Cixi? Cixi, dia berbalik. Untuk apa aku menemuinya? Bukankah kau asistennya? Saya, dia tercengang mendengar ucapannya. Dia tertawa. Kamu asistennya? Dan kamu tidak tahu di mana dia, bagaimana aku bisa tahu? Dia basah kuyup setelah syuting, jadi saya menyuruhnya mandi air panas di kamarnya, tetapi saya tidak bisa menghubunginya sejak itu. Keluhnya. Apakah kamu sudah mencoba mencarinya di hotel? Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Saat itulah dia menatap matanya. Tidak ada orang di ruangan ini. Lalu, di mana dia? Dia juga merasa aneh. Kamu sudah meneleponnya. Saya tidak bisa melewati garis itu. Tidak bisa masuk. Dia mengerutkan kening. Wajahnya sudah memerah karena cemas. Saya sudah menelepon beberapa kali, tapi selalu tersambung ke mesin otomatis. Saya benar-benar tidak tahu apa yang salah. Dari pinggirannya, ia melihat Ruobing sedang mengambil ranselnya, dan langsung mengabaikan sang sutradara sambil bergegas menarik perhatian wanita itu. Ruobing, Ruobing. Wanita itu menghentikan langkahnya dengan ekspresi bingung. Kamu. Saya asisten Yun Cixi. Oh, betul sekali. Dia tertawa. Maaf aku tidak langsung mengenalimu. Tidak masalah, tidak masalah. Musi bertanya dengan cemas. Oh, iya. Apa kau melihat Cixiku? Tidak. Asisten yang lain bingung dan bimbang dengan pertanyaannya. Asisten ini lucu, mengapa dia bertanya padaku tentang artis yang dia pimpin? Aku bukan asisten Yun Cixi sejak awal. Lalu, apakah kamu melihat Xingzi?
Dia mungkin sudah kembali. Dia melanjutkan dengan pasrah. Aku mungkin asistennya, tapi kepribadiannya. Dia tidak suka orang lain ikut campur dalam kehidupan pribadinya, jadi dia melarang siapapun mengikutinya setelah dia menyelesaikan pemotretannya. Kalau boleh, bolehkah aku memberitahu nomor telepon Sings? Tanya yang lain dengan hati-hati. Dia tertegun, lalu menggelengkan kepala. Maaf, aku tidak bisa. Nomornya tidak boleh dibocorkan ke siapapun. Saya bertanya karena saya tidak punya cara lain untuk menemukannya, kecuali melihat apakah dia melihatnya. Asisten yang lebih muda memohon padanya. Mungkin, Anda bisa menghubunginya. Dengan begitu, Anda tidak perlu memberikan nomor teleponnya. Ini darurat, dan saya sangat membutuhkan bantuan Anda, tolong. Lin Fengtian sudah datang saat itu dan, melihat kengganan Ruo Bing, berkata langsung padanya, telepon Sing sekarang dan cari tahu di mana dia. Asisten itu tak kuasa menolak instruksi sutradara ternama ini dan mengangguk setuju. Baiklah, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Gu Sings. Selanjutnya bab 821 demam.